Sudah terlihat jelas di layar untuk slide-nya? Ya. Sudah. Ya, sudah ya, Pak. Sudah. Ya, silakan, Pak. Tes. Bismillah. Suara saya jelas enggak, Mbak? Sudah terdengar dengan baik jelas. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih kepada FHI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman kepada teman-teman pejuang FHI yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, malam ini saya tidak memberikan training dan tidak juga mengajari teman-teman karena saya sendiri masih belajar. Namun saya punya sedikit pengalaman sukses di industri network marketing yang insya Allah malam ini akan saya sharingkan. Teman-teman, jujur malam ini saya bahagia sekali karena bisa bertemu dengan teman-teman calon orang kaya, calon orang sukses di bisnis FHI. Karena terlihat dari hidung-hidungnya ini. Coba saya ingin tahu siapa yang ingin dan yakin sukses di bisnis FHI. Mohon angkat tangannya. Ada yang ingin sukses dan yakin sukses di bisnis FHI ini. Karena dengan keyakinan Anda ngacung ini, di sini malaikat banyak yang beredar nih, mencatat Anda nih. Jadi saya Pak, yang Anda angkat tangannya itu dicatat sama malaikat dan insya Allah akan sukses. Baik. Saya ingat bahwa ciri utama orang sukses itu adalah semangat. Jadi untuk itu, ayo kita bangkitkan semangat sebelum acara ini dimulai dengan meneriakan yang saya lakukan dan angkat tangannya. Yuk, 1, 2, 3. Saya sehat. Saya sehat. Saya semangat. Saya semangat. Saya fokus. Saya fokus. Oke, kita ulangi ya sama-sama. Yang semangat ya. Saya sehat. Saya sehat. Saya semangat. Saya semangat. Saya fokus. Saya fokus. Teman-teman yang hebat, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul? Iya. Kalau sudah kenal nggak mau pulang. Jadi kenalkan saya Joko Rianto, asal dari Cirebon, tinggal di Pamulang, Tangsel. Bapak, Ibu, teman-teman, pada malam ini ada yang dari Cirebon? Ada yang dari Cirebon nggak? Nggak ada ya? Turun aja. Oke. Saya dari Indramayu, Pak. Oh, Indramayu. Udah deket saudara, masih saudara ya? Iya. Teman-teman sekalian, pada acara malam ini mungkin saya lebih suka banyak melakukan interaktif dengan teman-teman semua karena saya ingin teman-teman tidak sekedar mendapatkan ilmu. Tapi saya menginginkan pada malam hari ini teman-teman peserta Zoom meeting ini mendapatkan energi. Jadi bukan sekedar ilmu, kalau ilmu materi itu Anda bisa beli bukunya. Tapi kalau energi ini penting yang akan bisa menggerakkan teman-teman ke puncak kesuksesan di bisnis FHI. Oke, malam hari ini topik yang saya bawakan adalah pola pikir orang sukses. Kenapa? Networking bisnis, yaitu bisnis multi-level marketing, itu adalah people business, bisnis manusia. Jadi sebetulnya bukan bisnis menjual produk, tapi bagaimana bisnis kita network builder, kita membangun jaringan yang terdiri dari manusia-manusia. Jadi yang menentukan kesuksesan di bisnis networking itu adalah bukan kecerdasan, bukan kesarjanaan, tapi sikap. 85% yang menentukan itu adalah sikap. Sehingga
sikap kita yang utama yang akan menentukan sukses tidaknya kita di FHI ini gitu ya. Oke, untuk itu ada orang bijak mengatakan sebelum Anda sukses, jadilah seperti orang sukses gitu. Jadi Anda harus bersikap atau harus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang sukses. Terutama adalah pola pikirnya. Pola pikir orang sukses itu yang harus mengilhami kita gitu. Oke, kita mulai. Next. Mbak Sinta, slide. Nah, kita mulai dari sukses. Oke, saya mau tanya lagi. Ada yang mau sukses? Dan saya mendefinisikan sukses itu adalah tercapainya apa yang diinginkan atau yang disebut impian. Jadi sebelum Anda sukses, Anda harus punya sesuatu keinginan. Keinginan Anda apa? Apakah ingin punya motor, ingin bisa beli rumah, ingin bisa beli mobil, atau ingin kawin, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, itulah ya. Pada saat keinginan itu tercapai melalui proses pencapaian, dan tentunya membutuhkan proses belajar yang terus-menerus dan menuntut perjuangan tanpa kenal lelah dalam menghadapi tantangan yang lebih baru dan lebih sulit. Dan itulah yang disebut sukses gitu ya. Next. Nah, kemudian pola pikir itu apa? Pola pikir itu adalah cara pandang seseorang terhadap suatu hal yang dia lihat, yang dia dengar, dan dia analisa hingga jadi tindakan. Jadi biasanya kalau saya mengatakan bahwa pola pikir itu hampir sama dengan persepsi, sehingga pada saat kita melihat sesuatu itu setiap orang beda gitu. Cara pandangnya beda gitu. Cara melihatnya beda, cara mendengarnya beda, dan cara menganalisanya beda, sehingga jadi tindakannya pun beda. Sedangkan pola pikir positif itu biasanya bisa berperan sebagai energi awal atau starter. Jadi kalau Anda naik mobil, Anda naik motor itu ada starternya. Sehingga pada saat Anda memulai bisnis di FHI juga, Anda harus punya energi awal, yaitu pola pikir yang positif. Terutama saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, dan saya pasti bisa. Ya, saya bisa jadi star, saya bisa jadi warrior, saya bisa jadi legend, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang ada pada pola pikir Anda, yang ada pada pikiran Anda gitu. Sehingga menjadi satu keyakinan dan menjadi satu alam bawah sadar Anda. Jadi energi awal itu penting sekali untuk menggerakkan kita dalam proses pencapaian suatu kesuksesan. Oke, next, Mbak. Nah, kalau saya tanya, ini apa ya, teman-teman? Ini apa? Ada yang berani jawab enggak? Halo? Pada kemana nih? Pada tidur nih? Gajah. Kaca, kaca, kaca. Oke. Biasanya gajah itu kakinya 4. Ini saya mau ngetes Anda fokus apa tidak gitu ya. Anda fokus ya atau tidak, saya mau ngetes ini. Gajah itu umumnya kakinya 4. Anda perhatikan. Nah, pertanyaan saya, yang Anda lihat dalam gambar ini, kaki gajah ini berapa? 5. Ya? 8. Ada yang 5, ada yang 5. 8, ada yang lebih gila lagi enggak? 5. 5, terus 8. Ada lagi yang lain? Nah, yang betul berapa? Yang menjawab 5 itu betul, yang menjawab 8 itu betul. Karena pertanyaan saya kan, yang Anda lihat, kalau Anda lihatnya 5 ya saya tidak salahkan. Nah itulah. Jadi yang menjawab itu yang benar.
Artinya pesan psikologisnya, orang yang bergerak, orang yang bertindak, orang yang melakukan, itulah orang yang sukses gitu ya. Daripada orang yang diam saja, orang yang takut gagal itu pasti gagal. Gitu. Oke, next. Next, Mbak Sinta. Nah, saya mau ngetes Anda gitu. Apakah Anda layak untuk menjadi pebisnis multi level marketing? Ini yang namanya matre test. Jadi ceritanya begini. Sebentar Mbak. Suatu saat sebentar. Suatu saat Anda sedang mencari pekerjaan, ya. Kemudian Anda nggak punya pekerjaan sekali, Anda nggak punya job sama sekali. Kemudian ada tawaran 2 pekerjaan. Yang pertama itu bisnis A, penghasilannya 4 juta. Dan yang kedua bisnis B, penghasilannya di bulan pertama 20.000. Anda pilih yang mana kalau saya tanya? 4 juta ya? 4 juta, Pak. 4 juta ya. Saya setuju. Karena berarti Anda matre gitu kan. Tapi di bulan kedua keluarin Mbak, next yang bulan kedua. Di bulan kedua di bisnis A itu stuck tetap 4 juta, sedangkan bisnis B-nya berubah menjadi 40.000. Yang tadinya 20.000 menjadi 40.000, jadi ada kenaikan 100%. Cuman tetap 40.000. Anda mau pilih mana, yang 4 juta apa yang 40.000? Bisnis B. Hah? B yang 40.000. 40.000, padahal kebutuhan Anda di rumah itu 1 bulan 2 juta gitu. Kalau 40.000 itu buat bayar listrik aja nggak cukup, Mas. Kalau untuk jangka pendek tetap yang bisnis A. Ya ini pilihan, karena hidup itu pilihan. Saya pilih Ya, B. hidup itu pilihan. Di bulan ketiga kita lihat. Mbak, keluarin semua, Mbak. Keluarin semua aja, Mbak. Mbak Sinta. Next. Ya, di bulan ketiga Anda bisa lihat terus sampai bulan ke-12 kita lihat. Nah, di bulan ke-12 kira-kira di bisnis B itu berapa Pak jumlahnya? Nah, jadi di bulan ke-12 saja bisnis A itu penghasilannya tetap 4 juta dan di B itu sudah 40 juta 960. Nah, inilah dua penghasilan yang memperlihatkan bahwa kita adanya di mana? Kita adanya di bisnis B, Pak. Jadi kita harus berani menerima kecil dulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan itulah pejuang. Namanya pejuang. Kalau yang 4 juta itu orang nggak mau ambil rugi, nggak mau ambil resiko, itu pecundang namanya. Mudah-mudahan kita pejuang semua ya pada malam ini. Oke, next. Nah, sekarang setiap manusia bertindak itu ada strukturnya. Jadi apa yang Anda inginkan, itulah yang Anda pikirkan. Jadi Anda itu selalu memikirkan yang Anda inginkan. Tidak mungkin Anda memikirkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Kemudian apa yang Anda pikirkan, itulah yang Anda lakukan. Jadi Anda pasti melakukan hal-hal yang Anda pikirkan. Nah, apa yang Anda inginkan, itulah yang Anda pikirkan. Yang Anda inginkan itu biasanya disebut impian. Jadi Anda selalu memikirkan impian. Jadi di dalam suatu tindakan, Anda harus punya impian. Karena impian itu yang Anda pikirkan. Dan yang Anda pikirkan itulah yang Anda lakukan. Dan apa yang Anda lakukan itulah yang Anda dapatkan. Gitu. Jadi kumpulan-kumpulan dari impian-impian itulah yang disebut nanti kita namanya ada dream book gitu ya. Jadi pebisnis multi level marketing itu harus punya buku impian. Karena buku impian itu bisa menjadi satu tujuan, buku impian itu bisa juga menjadi satu penggerak kita gitu. Penggerak kita pada saat kita lemah, pada saat kita punya masalah, pada saat kita putus asa, dan lain-lain. Saya berikan satu contoh buku impiannya. Next. Misalkan, ini contoh buku impian. Saya pengen Xenia support.
Jadi cari itu Xenia Sport, warnanya apa segala macam, harganya berapa? 123.400.000. Kemudian kapan itu waktunya? Jadi impian itu adalah merupakan cita-cita yang bertanggal. Harus ada tanggalnya. Jadi kalau Anda memiliki impian, Anda harus jelas tanggalnya kapan segala macam. Jangan kapan-kapan deh, insya Allah deh. Nah itu bohong, Anda nggak berani gitu. Kemudian ditulis itu kata-kata indahnya. Mobil ini sudah harus terparkir. Jadi 7 Februari mobil ini sudah harus terparkir di carport rumah sebagai hadiah ulang tahun istri tercinta. Kemudian next di bawahnya, jika tidak terwujud, Joko Rianto banci. Nah, Anda berani nggak bikin buku impian seperti ini? Jadi di FHI pencapaian Anda itu kapan dan berupa apa gitu ya. Kemudian untuk siapa? Kemudian berani nggak mempertaruhkan diri Anda? Jika tidak terwujud, saya banci, saya cuma ngomong aja dan lain-lain dan lain-lain. Dan silakan nanti Anda konsultasi dengan upline Anda untuk membuat buku impian. Nah, buku impian ini jangan gede-gede, nanti dibikin, taruh aja di kantong. Ini sebagai penggerak kita loh. Sebagai penggerak kita pada saat kita sedang capek, pada saat sedang putus asa dan lain-lain. Buka buku ini. Kita lihat di situ ada impian kita. Buat siapa, buat istri, buat anak. Dan ada kata-kata yang menjadi satu pertaruhan kita gitu. Oke, next. Ini salah satu contoh aja. Kemudian saya memberikan kuis kepada Bapak Ibu semua. Ada kasusnya begini. Ada si Adi dan Edi bertetangga di kampung dan sama-sama dari keluarga miskin. Tapi akhirnya si Adi itu jadi dokter dan hidupnya sejahtera. Sedangkan si Edi tetap miskin dan hidupnya susah. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini saya kuiskan kepada Anda gitu. Apa yang terjadi? Padahal dua-duanya miskin, dari keluarga miskin, di kampung, sama-sama di kampung, tapi yang satu bisa jadi dokter, bisa kaya, dan satu jadi di luar nasib ya. Kita tidak bicara nasib dulu, tapi kenapa ini bisa terjadi? Oke, next, Mbak. Oke, kita mulai dengan pola pikir orang sukses. Pola pikir orang sukses itu ada beberapa. Yang pertama adalah fokus pada solusi. Jadi sebentar Mbak, satu-satu Mbak. Sama seperti semua penyakit, itu ada obatnya. Maka semua masalah pun ada solusinya. Yakini itu. Dan saya yakin semua manusia hidup itu pasti punya masalah. Karena hidup sendiri adalah masalah. Ada masalah keuangan, ada masalah papan, sandang, pangan, dan lain-lain. Ya. Jadi pada saat kita ngadapin masalah, kita fokus pada solusi. Jadi jangan fokus. Mbak Sinta, hadapi masalah dengan tenang dan bijak. Jika Anda pejuang sejati, jangan lari dari masalah atau mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Karena itu adalah sikap pecundang. Next. Kematangan seseorang, karena kematangan seseorang itu tidak diukur dari usianya. Jadi diukur dari seberapa banyak orang tersebut menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi orang yang sering menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah itu pasti matang kejiwaannya. Jadi matang sikapnya, mentalnya, dan lain-lain. Oke, next. Nah, pola pikir orang sukses yang kedua bagian dari kesuksesan. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna.
Jadi wajar jika orang yang ingin sukses itu melalui kegagalan. Jadi kegagalan itu jangan ditakuti gitu. Karena semua orang yang sukses itu pernah gagal. Justru orang sukses itu adalah orang yang berpengalaman dalam next. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu pengalaman diri dan merupakan guru atau mentor terbaik. Orang yang takut gagal itu pasti gagal, karena miskin pengalaman, takut mencoba. Belajarlah dari kegagalan. Ya. Karena musuh kesuksesan adalah takut. Takut gagal, takut mencoba itu musuhnya kesuksesan itu adalah takut mencoba. Oke, next. Tanamkan keyakinan dan seringlah melakukan afirmasi, saya bisa, Joko bisa star, Joko bisa warrior, Joko bisa legend, dan lain-lain, dan seterusnya. Anda lakukan itu setiap hari di rumah, di depan kaca, dan lain-lain. Nanti akan menjadi alam bawah sadar Anda gitu. Oke, next. Jadilah orang kuat dan mandiri. Oke, next. Sekarang pola pikir orang sukses yang ketiga adalah Anda menyadari bahwa kesuksesan itu hasil kerja keras, bukan keberuntungan. Lakukan dengan sistem yang benar dan berulang-ulang secara konsisten, karena rumus sukses itu the law of repeating. Jadi rumusnya sukses itu the law of repeating. Sesuatu yang diulang-ulang dengan sistem yang benar, itu pasti akan membawa hasil. Jadi terus aja, Anda prospek terus, Anda bicara tentang flavanol, yang awalnya mungkin masih kagok, vanol, dan lain-lain, kakao, dan lain-lain. Lama-lama Anda terbiasa, itu rumusnya sudah ada, the law of repeating. Jadi lakukan terus, sehari sekali, sehari 3 kali prospek. Anda bicara marketing plan, yang awalnya nggak ngerti, terus lakukan. Lama-lama Anda bisa memahami itu semuanya. Oke, next. Apa yang kita lakukan dengan kerja keras, itulah yang kita dapatkan. Kerja keras itu dengan sistem yang benar, hasilnya tidak akan membohongi kita. Itu yang harus kita yakini dan lakukan. Kerja keras, karena hasilnya tidak akan membohongi kita. Oke, next. Yang keempat, mengubah alasan dengan komitmen. Ya. Alasan itu adalah argumentasi yang biasanya dijadikan kambing hitam untuk menutupi kelemahannya. Jadi alasan itu biasanya makanannya orang gagal gitu. Selalu alasan. Habis istri saya nggak mendukung. Habis orang tua saya nggak mendukung. Habis keluarga saya nggak ada yang ngebantuin. Habis saya nggak punya mobil. Habis saya nggak punya motor. Habis saya bukan sarjana. Habis pendidikan. Jadi semuanya habis gitu. Oke. Next. Kalau komitmen itu melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan. Apapun kondisinya. No excuse. Jadi kita harus komitmen. Kalau tugas kita adalah prospek, dan kita sudah merencanakan prospek, ternyata hujan kecil pun, hujan besar pun, kita harus berangkat. No excuse. Jadi rumus orang sukses yang lain itu no excuse, no delay, no complain. Jadi tidak ada alasan, tidak ada menunda, dan tidak ada komplain gitu. Oke, next. Orang gagal adalah orang yang selalu mencari alasan untuk berhenti. Sedangkan orang sukses adalah orang yang berhenti mencari alasan. Next. Jadi orang gagal itu adalah orang yang selalu mencari alasan untuk berhenti. Sedangkan orang sukses adalah orang yang berhenti mencari alasan. Udah nggak ada alasan lagi. Karena dia sudah merasakan kesuksesan itu adalah nikmat.
kesuksesan itu membahagiakan, kesuksesan itu menggairahkan dan menyenangkan. Itulah. Jadi nggak perlu cari alasan lagi. Next. Dan yang kelima adalah sukses itu hak semua orang. Jadi semua orang itu punya hak sukses. Saya, Anda, kita, dan siapapun boleh dan bisa sukses. Kecuali mereka yang malas dan takut bertindak. Jadi sukses itu adalah hak semua orang, kecuali mereka yang malas dan takut bertindak. Oke, next. Satu syarat utama untuk sukses adalah berani pay the price. Jadi membayar harga sebuah kesuksesan. Membayar harga sebuah kesuksesan itu tidak pakai uang, tapi dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, keluarga, dan kenyamanan. Dan berani sementara untuk hidup tidak balance yang pada akhirnya nanti ada waktu yang kita nikmati gitu. Oke, next. Ya. Jika Anda berani melakukan yang orang banyak tidak lakukan, maka Anda akan mendapatkan yang orang banyak tidak mendapatkannya. Next. Semua kesuksesan itu berasal dari berani memulai. Mulailah sekarang, jangan nunggu minggu depan. Jangan menunggu Anda hebat. Jangan menunggu Anda menguasai marketing plan-nya FAI dan lain-lain. Lakukan sekarang. Lakukan sekarang, Anda belajar marketing plan sambil berjalan, lama-lama Anda kuasai. Ya, oke, next. Jadi semua kesuksesan berasal dari berani memulai. Sukses tidak datang dari orang yang luar biasa, tapi datang dari orang biasa yang berani melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi orang sukses itu bukan orang luar biasa, orang biasa-biasa saja, tapi berani melakukan hal-hal yang luar biasa. Next. Oke, next, Mbak. Anda bisa menguasai dunia hanya dengan bermodalkan mengubah pola pikir. Anda rubah pola pikir, maka nasib Anda akan berubah. Jadi dunia bisa Anda kuasai hanya dengan mengubah pola pikir menjadi positif. Oke, next. Next, terakhir. Ya, Mbak. Sukses dan gagal berawal dari pikiran. Karena itu jagalah pikiran Anda agar selalu positif dan beranilah melangkah ke arah maju. Saya kira itu saja sharing saya pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Joko atas sharingnya yang tadi ya pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai training yang tadi sudah disampaikan Pak Joko, silakan bisa tanyakan melalui kolom chat ataupun bisa menanyakan langsung dengan menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung ke Pak Joko. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Wah, ini ada yang dari Jambi juga sudah hadir ya. Ini dari Semarang, luar biasa sekali. Halo Mbak. Halo Mbak. Ya, halo Pak Henry, selamat malam. Ya, Silakan, selamat malam. Pak. Saya Pak Hendri Julian dari Manokwari. Ya, Wah, minta luar maaf. biasa Pak Henry, ya baik. Silakan Pak. Ya, minta maaf narasumber. Saya masuknya dari tengah, jadi saya tidak ikut dari awal. Oh, tapi saya berpikir bahwa yang disampaikan oleh Bapak itu memang menarik. Artinya itu kiat-kiat yang kita harus tanamkan di dalam pola pikir kita kalau kita mau maju. Saya jujur saja Pak, saya ini seorang politikus ya. Sehingga masuk ke dunia bisnis ini, saya memang agak sedikit kesulitan. Tapi saya tertarik dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa saya harus bisa gitu. Nah, artinya dengan merubah pola pikir itu saya bisa gitu. Tapi saya ingin Bapak bisa menjelaskan sedikit, barangkali
Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak awalnya itu bagaimana sehingga Bapak bisa sukses saat ini gitu. Baik. Barangkali bisa ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Pada saat itu gini Pak. Jadi diri manusia itu ada alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar yaitu namanya juga alam bawah sadar ya, tanpa sadari. Dan itu alam bawah sadar itu program, ya kan? Karena sukses itu harus dipaksakan, Pak. Ya, sukses itu harus dipaksakan. Dulu saya orang yang tidak suka dengan multi level marketing, jujur Pak. Saya orang yang tidak suka dengan multi level marketing dan saya ya orang yang kalau istilah orang banyak sih saya dijeburin gitu Pak. Jadi pada saat kenapa saya lakukan terus? Karena saya suka dengan perjuangannya gitu. Pada saat itu upline saya menyuruh saya ke daerah Bandung, ke daerah Subang, dan naik motor, Pak. Tidak boleh naik mobil, dia bilang. Kenapa saya nggak boleh naik mobil? Kalau lu naik mobil nggak akan sukses. Saya minta lu naik motor. Itu betul-betul, Pak. Saya itu ragu-ragu sekali. Saya memperhitungkan dari jam 8 pagi sampai setengah 12, itu saya baru memutuskan berangkat, tidak. Ternyata saya harus memaksakan diri. Dan saya berangkat naik motor, Pak. Terus akhirnya seminggu sekali itu saya ke Subang, saya ke Bandung naik motor, Pak. Dan lama-kelamaan itu menjadi terbiasa dan akhirnya saya nggak bisa lagi dibendung gitu Pak. Karena alam bawah sadar saya sudah jalan gitu kan. Sampai istri saya bingung gitu. Itu Bapak itu dikasih makan apa kok bisa sampai kayak gitu. Malam-malam naik motor ke Subang, ke Bandung, ke puncak dingin-dingin. Saya baru merasakan Bandung itu dingin itu Pak, naik motor itu kehujanan. Jadi Pak Henry, paksakan diri Anda melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Ya. Kalau Anda tidak berani melakukan hal-hal yang tidak nyaman, ya saya tidak mendoakan, agak sulit. Pemrograman alam bawah sadar Anda tidak jalan gitu. Ya. Anda sadar untuk naik motor ke Bandung, Anda pasti menolak. Tapi pada saat Anda tidak sadar untuk naik motor ke Bandung, itulah yang Anda lakukan. Dan hasilnya ya biasakan saja. Jadi memang ada istilah sukses itu harus dipaksakan. Tidak ada sukses itu yang biasa-biasa saja. Harus dipaksakan Pak Henry. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf Pak Henry, bukan ngajarin ini. Cukup jelas Pak. Terima kasih. Bisa dimengerti Pak. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, cukup jelas Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dimengerti Pak. Untuk jawabannya. Terima kasih. Rasa malu. Nggak usah malu, nggak usah gengsi dan lain-lain. Ya kan? Nanti lihat hasilnya gitu. Pada saat kita berhasil, orang lain tepuk tangan juga kok. Mungkin pada saat kita berhasil nanti orang lain tetangga-tetangga yang tadi minta coklat kali ya, minta flavanol gitu ke kita semua gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya baik Pak Joko, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Johannes. Malam Pak, saya mau tanya, kita sudah merubah pola pikir kita untuk sukses. Bagaimana cara merubah pola pikir calon prospek kita? Terima kasih. Ya. Jadi ada konsep jangan merubah orang,
rubahlah diri kita gitu. Ya. Jangan merubah orang tapi rubahlah diri kita. Jadi yang penting kita memberikan satu teladan, kita memberikan satu contoh kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan itu akan melakukan apa yang kita lakukan, bukan melakukan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi itu harus menjadi model. Kita harus jadi role model. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Ingat, bisnis MLM itu adalah bisnis manusia gitu ya. Bisnis manusia. Jadi yang utama adalah sikap. 85% keberhasilan kita di bisnis MLM itu sikap kita. Sikap yang utama adalah satu, berani, dan dua, peduli. Kita peduli sama orang dan memberikan pelayanan kepada orang sehingga orang simpati kepada kita. Kenapa orang mau jadi downline kita? Ya, karena kita simpati kepada mereka. Karena apa? Karena kita mau memfasilitasi dia, mau melayani dia, mau memberikan manfaat kepada dia, mau memberikan informasi yang baik kepada dia, dan itulah yang menyebabkan kita bisa sukses di MLM gitu. Begitu Mbak Sinta. Baik Pak Joko, terima kasih untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Budi Santosa. Salam sukses Pak Joko, mau bertanya mengenai Dream Book. Misalnya dengan menjadi legend, otomatis kita sudah punya uang yang banyak. Kalau kita sebutkan semua impian kita satu persatu, misalnya mobil, rumah, dan lain-lain juga disebutkan pingin sampai legend. Dan afirmasinya apa disebutin semua. Makasih Pak. Oke, Pak siapa? Pak siapa Mbak? Pertanyaan dari mana? Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso buat lagu. Iya, Pak Budi Santoso buatlah goal setting. Nah, pada saat Bapak bikin goal setting itu dibantu oleh upline Bapak. Jangan bikin sendiri. Ya. Jadi goal settingnya dibuat, kemudian booknya dibuat, bangun impian bersama dengan upline aktif Anda ya. Jadi nggak bisa sendiri kalau bikin impian dan goal settingnya Mbak. Sehingga 6 bulan ke depan target Anda berapa? Goal setting Anda 1 tahun ke depan berapa? Jadi impian itu harus yang realistis, jangan yang idealis. Saya pengen mobil 800 juta tahun depan. Ya, jadi ya mungkin saja, tapi akan memberatkan Anda. Gitu. Anda akan kerja super keras. Jadi buatlah yang realistis, buat ya yang idealis, dan sehingga mobil itu menjadi ikon kita gitu. Misalkan impian saya mobil Xenia. Jadi setiap di jalan saya ketemu Xenia, warnanya telur asin, itu akan menginspirasi saya dan membuat saya semangat. Waduh, itu mobil impian saya. Harus telur asin, nggak boleh hitam gitu. Jadi warnanya harus telur asin, kalau nggak asin nggak mau. Gitu. Itu impian. Jadi kalau impian telur asin, kalau dapat yang hitam mau nggak mau, itu bukan impian namanya. Itu terpaksa itu. Jadi impian itu harus betul-betul sesuatu yang membuat kita itu greget gitu. Begitu lihat mobil Xenia warna telur asin, mobil impian gua. Semangatnya membara lagi. Jadi semangat itu terpelihara terus itu. Semangat terpelihara terus sehingga kita punya goal setting bisa ini, kemudian program-programnya juga bisa terselesaikan dengan baik, akhirnya goal to legend.
Baik Pak Joko, terima kasih luar biasa. Suara saya terdengar jelas tidak ya, Bapak Ibu? Jelas, Mbak Sinta, jelas. Jelas ya. Oh, baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, ini dari Bapak Ari Sulistiono. Mau tanya Pak Joko, strategi mengerjakan MLM biar calon downline tertarik yang kita tawarkan biar bergabung. Ya. Strategi apa, Mbak? Strategi mengerjakan MLM supaya calon downline-nya tertarik yang kita tawarkan dan juga langsung bergabung. Ya, kalau saya gini ya, teman-teman sekalian, teman-teman harus tahu dulu perbedaan bisnis konvensional dengan bisnis MLM. Kalau bisnis konvensional itu adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari konsumen, mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari konsumen. Tapi kalau MLM memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada konsumen. Jadi bedanya di situ. Jadi terutama pelayanan. Jadi jangan memanfaatkan konsumen, jangan memanfaatkan downline. Itu namanya MLM, menipu lewat mulut. Tapi kalau kita ingin memberikan pelayanan kepada downline, MLM itu bukan menipu lewat mulut, tapi mulia lewat menolong jadinya gitu. Konsepnya itu barangkali. Baik Pak, terima kasih tipsnya dan juga jawabannya luar biasa sekali. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa langsung melalui kolom chat atau bertanya langsung, dinyalakan mikrofonnya. Baik, mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya akan share ya untuk acara-acara yang akan diadakan oleh Forever Healthy Indonesia dalam waktu dekat. Baik, nah ini untuk Bapak Ibu, besok jangan lupa ada seminar kesehatan dengan Dr. Winda jam 8 malam, waktunya sama ya, via Zoom. Nanti jangan lupa untuk mengajak prospek-prospeknya juga, jika ada yang ingin tanya tentang kesehatan, atau juga konsultasi kesehatan, atau juga menanyakan tentang produk-produknya dengan Dr. Winda. Dan juga ini ada acara di Solo bagi Bapak Ibu yang ada di Solo dan sekitarnya. Nanti ada acara bisnis preview, nanti ada pembicaranya, ada Bapak Aris Hendra Wardana dan juga nanti MC-nya dengan Bapak Wawan. Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 1 siang, ini tempatnya ada di Balai Kambang Resto di Jalan Balai Kambang, Manahan, Solo. Acaranya ada Bapak Oteh dan juga Bu Dea. Nanti hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 2 siang. Setelah itu ini ada yang ada di Subang. Ini juga ada acara bisnis. Ini ada MC-nya Bapak Gilang Kusuma, Haji Mas Gilang Kusuma. Baik. Jangan lupa ya Bapak Ibu yang ada di sekitar tempat acara bisa langsung datang saja. Halo. Oh, suaranya agak lambat ya. Bukan agak, sangat lambat Mbak Sinta.
Itu ya Pak Ferdi ya. Suaranya delay. Masih ada lagi Mbak Sinta pengumumannya? Masih ada lagi Mbak Sinta pengumumannya? Sudah Pak. Sudah cukup. Mungkin bisa dibantu Pak Ferdi. Iya. Iya. Kalau sudah tidak ada lagi pengumumannya, sudah sepertinya Mbak Sinta, silakan ditutup dan sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Iya. Kalau sudah tidak ada lagi pengumumannya, sudah sepertinya Mbak Sinta, silakan. Halo. Sudah ya Mbak. Suara saya. Pertanyaan lagi ya. Suara saya sudah. Terdengar jelas suaranya? Halo, sudah terdengar suara saya? Masih lambat Mbak Sinta? Masih delay, Mbak. Masih delay? Iya Mbak Sinta? Halo? Ya, Bapak Ibu teman-teman semua, karena Mbak Sinta sepertinya ada masalah koneksi, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup acara Zoom kita malam ini ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara Zoom selanjutnya. Thank you Pak Joko, thank you Pak Joko, thank you Sinta. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Thank you Pak Ferdi. Terima kasih Pak Umar. Yuk Pak, selamat malam semuanya. Sama-sama. Malam semua. Thank you Pak Joko. Yo Pak Adam, selamat malam. Ya, malam Pak Umar. Thank you, assalamualaikum. Pak Adam. Salam. Terima kasih.